Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Agustinus adalah bapa gereja purba yang terkenal. Ia lahir di Tagaste, sekarang Sauk Ahras, Afrika Utara pada 13 November 354. Ibunya Monica, seorang beriman Kristen dari sebuah keluarga yang taat beragama. Sedangkan ayahnya Patricius, seorang tuan tanah dan sesepuh kota yang masih kafir. Berkat semangat doa Monica yang tidak kunjung padam, Patricius baru bertobat dan dipermandikan menjelang saat kematiannya. Kekafiran Patricius sungguh berpengaruh besar pada diri anaknya, Agustinus. Karena itu, Agustinus belum juga dipermandikan menjadi Kristen, meskipun ia sudah besar. Usaha ibunya untuk menanamkan benih iman Kristen kepadanya seolah-olah tidak berdaya mematahkan pengaruh kekafiran ayahnya. Sejak kecil, Agustinus sudah menampilkan kecerdasan yang tinggi. Karena itu, ayahnya mencita-citakan agar ia menjadi seorang yang terkenal. Ia masuk sekolah dasar Tagaste. Karena kecerdasannya, ia kemudian diutus untuk belajar bahasa Latin dan macam-macam tulisan Latin di Madaurus pada usia 17 tahun. Ia diutus ke Kartago untuk belajar ilmu retorika. Di Kartago, ia belajar dengan tekun hingga menjadi seorang murid yang terkenal. Namun, hidupnya tidak lagi tertib oleh karena pengaruh cara hidup banyak orang yang tidak mengikuti aturan-aturan moral. Ia menganut aliran Manikeisme, suatu sekte keagamaan dari Persia yang mengajarkan bahwa semua barang material adalah buruk. Minatnya pada aliran ini berakhir ketika ia menyaksikan kebodohan Faustus, seorang pengajar Manikeisme. Selanjutnya, selama beberapa tahun, ia meragukan semua kebenaran agama-agama. Pada tahun 383, ia pergi ke Roma, lalu ke Milano, kota pemerintahan dan kota kediaman uskup Ambrosius. Di Milano, ia mengajar ilmu retorika. Banyak orang Roma berbondong-bondong datang kepadanya hanya untuk mendengarkan kuliah dan pidatonya. Di sekolah itu pun, ia berkenalan dengan uskup Santo Ambrosius, seorang mantan gubernur yang saleh. Ia menyaksikan dari dekat cara hidup biarawan yang mengikuti suatu disiplin hidup yang baik dan membahagiakan. Mereka bijaksana, ramah, dan saling mengasihi. Hatinya tersentuh dan mulailah ia berpikir, apa yang mendasari hidup mereka? Inikah yang menjiwai hidup mereka itu? Kecuali itu, ia sering mendengar khotbah-khotbah uskup Ambrosius dan tertarik pada semua ajarannya. Semua itu kembali menyadarkan dia akan nasihat-nasihat ibunya tatkala ia masih di Tagaste. Suatu hari, ia mendengar suara ajaib seorang anak